kami, kalau misalkan itu menjadi apa, kan itu progresnya kan bisa dimonitor Bu ya di AMDALNet ya kan gitu. Iya. Jadi nanti bisa terlihat di situ, nanti bisa apa namanya, kecuali kalau itu yang berkaitan dengan Kementerian Perindustrian, misalkan ada hal-hal yang menghambat, nanti Ibu bisa info ke kami, kan gitu. Oke, Karena baik. sekarang ini artinya ke apa namanya, kecepatan dalam hal untuk pengurusan perizinan berusaha itu menjadi core pilihan Bu. Artinya menjadi apa namanya, pilihan kita terdepan Bu untuk memprioritaskan bagaimana proses perizinan itu berjalan dengan baik, kan gitu. Jadi kalau Oke. misalkan itu bisa apa namanya dilakukan cepat, ya harus kita lakukan karena memang kita ada SOP-nya Bu, kan gitu. 5 hari kerja selama berkas lengkap dan itu harus diselesaikan, harus di-approval, kan gitu. Seperti harus diterbitkan, seperti itu. Oke, Jadi baik, Pak. jadi nanti istilahnya terkait nanti diskusi ini nanti mungkin poin-poin apa aja yang mungkin nanti akan disampaikan. Nanti mungkin beberapa tim kami, narasumber kami nanti mungkin bisa kasih insight Bu ya, mungkin ya. Misalkan kalau di dalam uji coba trial ini bentuknya yang apa namanya, ini bentuknya pelet apung gitu Bu ya, bentuk-bentuk yang gitu ya? Oh iya, kalau untuk pakan Untuk ikan yang iya, akuatik ada. ya? Iya. Kalau yang pakan udang ini bentuknya apa, Bu? Sampai mesh berapa ini, Bu? Gitu. Nggak tahu Ibu ya, kan gitu. Aduh, Kecil ya? maaf saya kurang tahu. Nggak halus ya? Ya udah, Iya, iya. artinya kan, di sini ada beberapa macam ya, artinya, Mhm. mulai dari pakan udang, ikan, ayam, Ayam dan ke itu depannya pakan babi, Pak. oh begitu, artinya, sudah mulai banyak SKU-nya ya, Bu, ya, artinya gitu ya? Iya. Mhm. Oke, baik baik. Mungkin, saya mungkin mau ngasih respon dulu ke Pak Gali mungkin, Pak Gali, apa yang bisa atau Pak Imron, Pak Gali dulu lah, silakan Pak Gali biasanya. Silakan Pak Gali, kalau biasanya di dalam industri yang lagi, dalam tahap uji coba gini Pak, gitu, apa yang kira-kira disarankan Pak Gali mungkin? Gitu. Halo, Ya, Iya. ya siang Bu silakan. Mutia dan teman tim dari Haida. Ya perkenalan saya Galih, saya dari Siemens. Ya mungkin di sini saya ngasih sudut pandang dari teknologi provider ya. Mungkin eh, saya coba dari sudut pandang teknologi provider dari kebutuhan HR, kira-kira apa sih kebutuhannya buat memenuhi digital transformation ya. Ya mungkin ya for sure tadi sudah sempat dipaparkan dari sisi teknologi yang akan digunakan kan relatively standar dari holding ya. Sudah ada ketentuan atau tipe-tipe teknologi yang dipakai. Nah, untuk itu kan kita juga perlu melakukan rekrutmen ataupun melakukan uh, personal development ya. Saya rasa yang perlu nanti di-identify adalah sebenarnya sih nanti teknologi yang dipakai itu apa aja sih yang akan diterapkan dalam plan baru. Lalu dari situ, nah selain itu teknologi operasi, lalu juga teknologi digital apa aja yang mungkin akan diterapkan. Dari situ kita mengidentifikasi kira-kira kriteria skill yang akan perlu digunakan pada saat operasi. Ya tentu kan pasti ada misal dari level basic mungkin awareness-nya tentang teknologi masih terbatas, lalu apakah atau udah ada some knowledge dari sisi employee-nya, lalu kalau emang ada gap dari itu perlu disiapkan pelatihan-pelatihan pada saat mungkin setelah rekrutmen ya, untuk bisa menghadapi atau menggunakan teknologi tersebut. Lalu ya tentu nanti once sudah jalan pabrik atau operationnya perlu ada refreshing ya yearly or some untuk teknologi yang baru atau teknologi yang dipakai atau ada pemeliharaan peremajaan misalnya. Itu sih apalagi ya. Oh lalu juga ya untuk misalnya kayak engineering apakah perlu ada sertifikasi standar tertentu yang perlu dipenuhi untuk melakukan
yang diperlukan pada saat operasi, misalnya dari energi, safety system mungkin enggak, tapi energi ataupun cyber security dan lain sebagainya. Mungkin juga perlu dikaji, direview, diconsider pada saat nanti pelatihan daripada personil-personil ya. Apalagi ya. Mungkin dari saya itu sih, kalau HR mungkin saya mohon maaf nggak bisa ini banyak, tapi yang dari sepengalaman saya kira-kira persiapan yang perlu dilakukan dari sisi HR untuk bisa memenuhi kebutuhan teknologi yang akan diterapkan di operasional. Mungkin itu Pak Rifki, Bu Mutia ya tadi. Ya, terima kasih Pak. Kita keluarin dulu yang Kalau ada besok. pertanyaan, monggo. Ya, izin share dulu. Ya, izin Pak, saya mau ini. Ya, silakan Bu. ya. Ya. Di sini untuk teknologi yang kami pakai untuk grup Haida, kami memakai aplikasi dari LAK, Pak. Itu di situ kita bisa melihat di aplikasi LAK itu ada banyak yang bisa dipakai seperti untuk rekrutmen. Biasa kan kami menginput biodata atau itu bisa di situ. Kemudian untuk absensi, untuk pengajuan cuti, approval, begitu banyak Pak yang bisa kami gunakan di aplikasi LAK tersebut. Jadi semuanya di Haida seluruh dunia memakai aplikasi itu. Jadi kalau kami mau berkomunikasi dengan karyawan Haida yang berada di China atau di Vietnam, itu dengan memakai aplikasi LAK itu semua terhubung. Jadi semua karyawan didaftarkan di aplikasi itu. Jadi setiap karyawan yang masuk, HP-nya wajib menginstal aplikasi LAK. Bisa dikasih lihat. Contohnya ini Pak. Jadi di sini banyak persetujuan untuk report, weekly report, tiap hari banyak kami mengirimkan laporan, itu semuanya dari situ. Jadi ada juga untuk. Dok itu apa ya Bu? Izin Bu, mumpung Kenapa? topiknya pas. Dok itu nanti untuk apa ya Bu? Di situ ada tugas. Nah, ya. Oh ini dokumen. Iya, apa-apa. Kalau untuk docs ini kayak ini Pak, Bapak kalau misalnya Share folder ya? Bukan. Iya, share folder kayak misalnya Google Drive gitu kan, misalnya kita ngedit Word bareng-bareng gitu kita bisa pakai ini, tapi khusus untuk karyawan Haida aja. Terus kita bisa ini di drive-nya ada dapat memori kan, terus kita bisa dapat folder bersama, misalnya antar HR aja, kemudian SOP kita untuk HR aja yang misalnya itu bisa. Terus misalnya mau bikin ini Pak, misalnya mau bikin kayak Excel atau bikin Google Form di sini, tapi form internal khusus Haida bisa. Nih, misalnya ini ya Pak ya, misalnya kita mau bikin Excel, mau bikin data. Ini pun ada template-templatenya, kayak misalnya kita mau bikin OKR atau mungkin mau bikin project timeline. Ini ada AI-nya semua di sini. Gitu. Misalnya ini yang human resource ya. Misalnya ini rekrutmen progress gitu atau team list, attendance. Nah, ini tinggal kita pakai aja langsung bisa. Atau membuat sendiri juga bisa. Kalau bagian ini Bu, izin engineering, design itu apakah kita boleh lihat? Nah, dalamnya itu apa? Kalau engineering ini lebih kayak schedule sama issue tracker aja. Bapak mau lihat yang mana lagi Pak? Nah, itu untuk schedule itu terkonek dengan SAP gitu nggak Bu? Misalnya ini ada SAP ini? PM. Oh ya, sistem kita pakai SAP sih, cuma ini tidak terkonek dengan SAP. Oke. Ini lebih ke internal aja sih untuk kita antar ya supaya departemennya bisa lebih enak lihatnya gitu ya. Sebenarnya ini untuk share folder kan fungsinya ya Bu ya, bukan untuk hal yang lain ya, cuman share folder aja. Iya, share folder aja. Di mana di situ dokumen-dokumennya nanti juga akan ke Word gitu ya, Word, Excel gitu-gitu ya Bu ya. Betul, bisa diekspor ke sana. Jadi ini semacam DMS, dokumen manajemen sistem lah ya sebenarnya. Iya, betul. Oke. Dan semuanya di cloud ya Bu? Atau di cloud semua ya?
Betul. Nah, Betul. kemudian sudah ada, ini sebenarnya platformnya udah bagus Bu, cuman sudah ada mekanisme nggak, misalnya nih, misalnya kita untuk mencegah orang tuh delete sesuatu sendiri, ada trackingnya gitu nggak Bu ya? Ada Pak, misalnya ini ya, misalnya saya membuat dokumen baru gitu kan, ini kelihatan ini di ownernya oleh siapa gitu, misalnya saya bikin docs baru ya Pak ya, jadi bisa contohkan, bentar. Nah, misalnya saya ini membuat suatu apa ya, misalnya meeting report gitulah ya, misalnya bikin meeting report. Nah, terus ini bisa saya edit kan, ini saya bagikan, misalnya saya ini kan pakai laptop Mutia, maksudnya saya membagikan ke saya begitu. Tapi aku bisa dipilih, misalnya saya cuma bisa lihat aja tanpa ngedit, bisa gitu. Oke. Atau ownernya mau ditransfer ke saya juga bisa dokumen ini. Gitu. Oke. Sudah bagus sih Bu kalau udah ada mekanisme untuk ngatur konfidensial, siapa yang boleh ngeliat itu kan. Kalau memang tinggal governance-nya nanti gimana sih? Benar-benar diterapin apa enggak kan, topiknya kan gitu ya Bu. Nah itu nanti peran dari HR untuk betul-betul selalu mengingatkan bahwa hal-hal tersebut harus betul-betul diperhatikan gitu kan. Bisa sifatnya 3 bulanan sekali untuk diingatin, atau sifatnya reminder setiap bulan terkait dengan governance dokumen sirkular ini gitu kan. Sharing folder tuh aturannya gimana sih? Nah itu perlu betul-betul disosialisasikan sampai teman-teman itu paham gitu Bu, dan melaksanakan gitu kan. Buat teman-teman yang biasa main di Teams, Microsoft Teams mungkin bisa dengan mudah beradaptasi ya Bu ya. Cuman kalau yang belum pernah menggunakan Microsoft Teams mungkin butuh betul-betul training tuh Bu. Mudah-mudahan di tempat Ibu sudah ada championnya atau orang-orang yang betul-betul expert di sini sehingga bisa mengajari teman-teman yang lain gitu kan. Kalau tidak nanti tools ini yang powerful ini jadi kurang utilisasinya jadi nggak bagus, karena yang dipakai cuman untuk chatting aja misalnya gitu ya. Yang sementara yang lainnya tuh kurang banyak dipakai gitu kan. Seperti itu sih Bu. Sudah ada Bu championnya di sini Bu. Maksudnya tim yang ditugaskan memang untuk sebagai admin atau suhunya untuk mengoperasikan ini gitu ya. Kalau belum ya mungkin bisa diadakan satu orang gitu kan, di training betul-betul memaksimalkan fungsi ini, sehingga nanti rekrut karyawan-karyawan baru bisa dengan mudah belajar dari teman-teman yang ada di Indonesia sih Bu. Seperti itu. Kalau untuk dulu pernah sih Pak, kita panggil karyawan China, kita datengin dari China ke Indonesia untuk training Visio ini, karena Visio ini juga baru dipakai awal-awal tahun lalu sih, jadi memang banyak yang belum bisa gitu. Ya. Nah itu memang problemnya di situ ya Bu ya. Jadi ada tools baru bagus, menurut saya ini bagus sih. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu aja nanti. Mungkin saran saya sih, mungkin di Indonesia ya, mungkin nanti kan semuanya akan pakai ini kan Bu ya. Iya. Mungkin di Indonesia nanti siapalah ada satu orang yang betul-betul digunakan sebagai suhunya ini gitu. Jadi orang ini yang mungkin belajar 2 bulan, 3 bulan ke China hanya untuk mempelajari ini. Sehingga begitu pulang, dia bisa dengan mudah men-training teman-teman di Indonesia dengan bahasa Indonesia juga gitu. Jadi lebih enak sih. Ya, Pak. Gitu. Apalagi tadi ada fitur-fitur gitu kan Bu. Itu seksi banget, penting banget gitu kan, mempermudah sekali Bu kalau memang tools itu bisa dimanfaatkan. Ya, kayak misalnya ini kita bisa bikin bot juga sih Pak, kayak kan misalnya nih kita kan sebagai HR ya, untuk kita ada yang namanya apa ya, supaya kita
kan kita harus memperhatikan karyawan kita. Jadi kalau misalnya nih Ada. karyawannya ulang tahun atau dia sudah work anniversary-nya nih udah satu tempo gitu kan. Nah, kita ada kayak botnya gitu. Kita bisa bikin botnya, kita masukin datanya ini karyawannya ulang tahunnya kapan gitu. Nanti otomatis dapat ucapan gitu. Ada beberapa bot yang bisa dipakai sih di sini. Banyak sih, Pak. Ibu Ya. mau lanjut? Ya, Oke, menarik, cukup. menarik sekali. Ya. Pak Galim, ada lagi Pak yang disampaikan sebelum melangkah ke Pak Danu mungkin? Dari saya sudah. Oke, baik. Pak Danu, ada yang ditambahkan lagi mungkin Pak Danu untuk menggali informasi? Pak Danu, mungkin ke ini. Oke, baik, mungkin karena Pak Danu sepertinya kena ini mungkin terpental mungkin. Silakan Pak Imron terkait dengan Haida Bioteknologi. Ini kan headquarter-nya dari Cina ya, artinya saya kira untuk roadmap-nya sebenarnya sudah mapan ini, artinya tinggal eksekusi aja mungkin nanti di ini yang perlu nanti artinya masukan-masukan dari apa namanya dari tim praktisi. Pak Imron ini kebetulan praktisi Bu, nanti silakan perkenalan dulu Pak Imron. Silakan Pak Imron. Halo. Halo, tes. Pak, bisa dengar saya, Pak? Jelas, Pak, jelas. Oke. Soalnya saya tadi ada gangguan mikrofon, saya sempat live sebentar tadi, Pak. Oke, selamat siang. Maaf, tadi lupa namanya, Pak. Bu Mutia, Pak. Bu Mutia dan tim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imron, Bu. Saya tadi sempat disebut Pak Rifki praktisi. Jadi kita sebenarnya sesama pelaku industri, Bu. Jadi saya di Pak Rifki di pertemuan kali ini adalah untuk sebagai teman ngobrol, Bu, sesama industri untuk berbagi pengalaman dan berbagi cerita terkait dengan industri 4.0. Jadi kebetulan perusahaan kami adalah salah satu yang memang ditunjuk oleh pemerintah sebagai national lighthouse yang menjadi role model bagi perusahaan-perusahaan lain untuk dalam penerapan transformasi Industri 4.0. Tentunya ini jadi sebuah hal yang menyenangkan buat kami karena kami inginnya tumbuh bareng dengan industri yang lain yang membuat Indonesia jadi lebih baik di sisi industri. Jadi kalau hari ini sebenarnya tadi saya berharap banyak ketemu tim di Haida dan operation. Sayangnya memang hari ini belum ketemu ya Bu, masih bertemu dengan Bu Mutia dan tim SR. Tapi apapun itu, saya sih berharap bahwa hasil diskusi kita pada siang hari ini mungkin bisa disampaikan nanti ke tim operation sehingga suatu saat di kesempatan berikutnya, di diskusi berikutnya, saat kita bicara transformasi digital itu bisa memberikan insight sesuatu yang memang diharapkan oleh perusahaan, Kemenperin dan semua pihak untuk menjadi landasan tumbuh bagi Haida. Memang kalau istilah dari PMA cukup besar, dari paparannya juga PMA ini bukan PMA main-main, yang teknologinya juga high tech. Cuman kalau dari pemaparan Ibu tadi ada beberapa hal mungkin yang ingin kami sampaikan yaitu terkait dengan apa sih sebenarnya transformasi digital gitu. Jadi transformasi digital itu adalah terkait dengan penggunaan bagaimana teknologi 4.0 Bu ya. Teknologi 4.0 itu memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan bisnis dan berkelanjutan. Karena memang di saat ini kan semua perusahaan menggunakan teknologi 4.0 untuk bisa bertahan. Nah, 4.0 ini apa? Kalau kita masih menganggap bahwa otomasi dengan sistem-sistem yang sekarang sudah ada aplikasi ini, apakah kita sudah melakukan transformasi 4.0? Di beberapa tempat ini belum tentu karena nanti kunci dari 4.0 adalah connectivity sama integration. Jadi nanti kalau ada automation yang sudah canggih itu sangat bagus, sangat mendukung, tapi harusnya nanti akan jadi sebuah
sebuah kesempatan bagi perusahaan untuk memberikan impact yang signifikan. Jadi mesin yang bagus mesti diimbangi dengan human yang bagus gitu. Jadi nanti saya sih seperti yang disampaikan oleh Pak Danu dan tim pakar yang lain, mungkin di SR nanti jika ada tim operation sudah mulai memetakan terkait dengan digital talent ya. Jadi digital talent itu yang akan memastikan bahwa aplikasi-aplikasi yang sudah dibangun oleh HAIDA, teknologi otomasi yang sudah canggih ini bisa memberikan impact yang lebih. Karena kalau tidak nanti takutnya adalah teman-teman yang di HAIDA, terutama dari tenaga kerja di Indonesia itu jadi sesuatu yang jadi human yang pasif ya, yang kita hanya terima teknologi dan jalanin. Padahal sebenarnya kita punya peluang, HAIDA dengan teknologi dari China yang cukup canggih ini, kita berperan lebih aktif ya, proaktif. Karena itu salah satu prinsip dari Digital 4.0 adalah proaktif. Jadi bisa jadi nih teman-teman HAIDA yang ada di Indonesia ini justru memberikan masukan untuk pengembangan itu pada HAIDA yang ada di pusat. Jadi nanti di peran SR dalam hal ini mungkin nanti akan banyak berkoordinasi dengan teman-teman di operation terkait dengan kebutuhan pengembangan skill ya, skill yang dibutuhkan agar otomasi alat-alat yang otomatis yang sudah dimiliki HAIDA itu pengembangannya akan dibawa kemana? Apakah sudah digunakan secara optimal? Karena kalau teman-teman produksi hanya menjalankan tapi tidak melakukan review atau analisa bahwa kualitinya masih bisa lebih baik lagi, produktivitasnya harus lebih baik lagi, maka ya akhirnya perusahaan ini hanya akan dihuni oleh teman-teman atau tenaga kerja yang pada akhirnya hanya pasif ya. Padahal kita harapannya adalah proaktif, karena proaktif adalah kunci dari tumbuhnya sebuah perusahaan. Karena secanggih apapun teknologinya, tapi jika sumber daya manusianya tidak mumpuni untuk tumbuh, ya pada akhirnya nanti akan jadi ya stuck ya. Karena di dunia yang sekarang banyak perubahan, maka kita kadang-kadang dituntut tidak hanya mampu bertahan, tapi kita harus maju, karena cara terbaik untuk bertahan adalah ya inovatif tadi Bu. Gitu sih Bu. Jadi kalau saya lihat tadi bahwa automation sudah otomatis itu kita banyak yang bilang pada itu masih belum 4.0, masih 3.0 Bu. Karena itu akan jadi teknologi yang lama usang. Maka untuk bisa menjadi upgrade itu diperlukan orang-orang yang memahami teknologi, memahami bagaimana mengoptimalkan penggunaan teknologi agar perusahaan itu bisa terus tumbuh. Nah, salah satunya adalah tadi kalau di human itu memegang di transformasi digital. Jadi kalau kita ngomongin transformasi digital itu nggak bisa dijalanin sepotong-sepotong, SR sendiri, production sendiri, QC sendiri. Tapi merupakan sebuah gerakan yang sifatnya harus corporate ya, yang semuanya harus kumpul bareng, bikin rencana program bareng supaya impact-nya dirasakan juga bareng. Kalau bikin program harus saling memberikan impact satu sama lain gitu. Jadi kalau misalnya di SR itu nanti kalau di tempat yang kami itu SR itu nanti banyak kebagian bagaimana memberikan fasilitas atau mensupport tim operation itu dengan training-training yang berhubungan dengan misalnya digitalisasi. Digitalisasi itu apa? Itu mungkin awalnya terkait dengan pengenalan terhadap data. Apa sih itu data? Dan bagaimana melakukan empowering atau menggunakan data itu supaya teman-teman itu bisa mengevaluasi performanya, memiliki inisiatif untuk memperbaiki performa di perusahaan, mungkin bersifat analytical atau critical thinking untuk membuat tindakan-tindakan inovatif. Nah itu yang diperlukan Bu, karena kalau hanya di SR saja bergerak sementara yang lainnya nggak bergerak, maka mungkin dampak yang diharapkan dari transformasi digital ini belum tercapai. Makanya mungkin kalau tadi Pak Sena di awal memberikan award terkait dengan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan rekognisi, diakui sebagai perusahaan yang menerapkan digitalisasi itu nantinya adalah karena sudah dilakukan di semua lini atau di semua layer perusahaan secara masif. Nanti kalau ada Ibu sudah lihat readiness index Bu ya, readiness index yang mungkin diisi di SINAS itu ada budaya, ada teknologi, ada bisnis, ada produk dan jasa. Nah itu harus memberikan dampak di semua pilar Bu. Nah itu nggak bisa dibangun di satu departemen atau satu section SR atau mengelola production saja. Jadi semua orang harus terlibat, berinisiatif bersama. Karena kalau tidak ya akhirnya ini bukan sebuah pekerjaan satu departemen, karena ini sebuah manajemen ya, sebuah sistem manajemen yang harus dilakukan secara masif dan kuncinya adalah keterlibatan dari semua orang. Jadi kalau sehari ini saya mungkin belum bisa dapat insight
Pak Rifki terkait dengan apa yang mau saya share, karena mungkin sudah banyak dikupas oleh Pak Danu sama teman-teman pakar yang lainnya, Pak. Sementara itu barangkali kalau dari teman-teman Haida ada pertanyaan. Mungkin ini Pak Imron terkait dengan PT Haida ini kan artinya kan ini kan manajernya baru nih Pak, kebetulan yang di bagian produksi. Pendekatan Bu Haida, Bu Mutia ke manajernya ini gimana Pak terkait dengan program ini Pak? Gitu. Khawatirnya terputus informasi lah mungkin seperti itu. Ini ada apa namanya strateginya, kalau Pak Imron di plan kan biasanya kan sudah tahu nih cara membujuk apa namanya GM-nya atau gimana kan gitu. Iya, boleh juga tuh. Ada banyak opsi Pak. Pertama, difasilitasi Pak Rifki lagi untuk BIMTEK Pak, manajemen informasi digital Pak. Atau kedua, difasilitasi untuk diskusi lebih intens lagi Pak ke manajer barunya gitu. Ya, karena saya khawatir kan memang kebanyakan kalau ngomongin transformasi digital itu ranahnya yang paling gede itu di operation ya, mohon maaf Bu ya. Karena kalau kita operation, kalau kita di manufacture pasti kan di operation yang dianggap paling banyak memberikan dampak. Karena dampaknya pasti kita lihat di profitability ya, keuntungan dari reduction cost, kemudian profit yang naik, kemudian quality yang lebih baik, kemudian optimalisasi pada tenaga kerja. Nah, hal itu yang kemudian lebih strong dalam memberikan impact kepada perusahaan melalui transformasi digital 4.0 ini. Nah, tentunya ini bukan mengecilkan peran SR, karena SR ini adalah karena seperti behind the scene, Pak. Jadi orang yang kerja di balik layar, yang menyediakan semua talent, yang menyediakan semua yang menjadi motor dari sisi sosialisasi, publikasi, bagaimana semua orang itu paham transformasi digital, semua karyawan terlibat, sehingga pada akhirnya bahkan tantangannya adalah ketika turnover karyawan, Bu. Ada karyawan udah pintar, udah berkontribusi besar, ternyata dia resign. Ini nggak boleh putus, regenerasi harus selalu muncul. Nah ini peran SR ini jadi sangat vital di sini, karena ini harus berkelanjutan. Tidak boleh orang baru mulai lagi dari nol, karena dia akan mengacak-acak. Karena makanya salah satu hal penting dalam melakukan transformasi digital itu bikin roadmap, Bu, jangka panjang. Misalnya dalam 5 tahunan. Di tahun pertama apa yang mau kita perbaiki, apa yang mau kita aplikasikan, di tahun kedua apa. Nah ini kemudian kalau tiba-tiba orang yang bikin ini keluar gitu, orang yang baru masuk bikin lagi gitu, yang khawatirnya adalah ada investasi yang terbuang karena dianggap nggak relevan dengan yang lama. Nah itu juga. Terus kemudian akhirnya kita berasa lagi balik dari nol. Langkah kita mesti ulang lagi dari nol, Pak. Jadi kita kayak SPBU, balik lagi ya Pak dari nol. Gitu. Jadi ya itu Pak, jadi kalau memang dirasa perlu mungkin diberi kesempatan lagi Pak untuk BIMTEK, atau memang ya boleh kita diaturkan lagi diskusi lebih intensif dengan orang baru di kesempatan berikutnya Pak Rifki. Baik Pak Imron, berarti pakai tangan-tangan government lagi nih berarti ini Pak ya. Oke, baik. Nanti istilahnya nanti yang penting Bu Mutia nanti saling update aja Bu ya komunikasinya Bu dengan dengan manajer yang baru terkait dengan production, nanti hasilnya gimana nanti di feedback ke kami Bu, kalau enggak nanti kami yang akan mengundang kembali terkait diskusinya seperti itu Bu. Terus kedua untuk terkait dengan ini Bu, kalau di SR ini kan biasanya kan terkait dengan legal ya, artinya berkaitan dengan juga dengan perizinan juga. Kalau di sistem Haida sudah ada ya e-learning system gitu, misalkan perizinan yang sudah mau berlaku, mau habis masanya atau mau perpanjangan, mau apa itu ada notifikasi nggak? Ada sistem gitu? Kebetulan ya karena kami masih baru Pak, belum ada notif mau habis ya Pak ya. Biasanya kan perizinan habis sekitar 2 atau 3 tahun atau 5 tahun gitu. Tapi kedepannya memang kami akan memakai aplikasi LAK atau Feisu itu untuk ini biar bisa memberikan notif kalau umpamanya ada perizinan yang mau habis atau apa, nanti kami masukkan ke dalam aplikasi itu Pak. Oke, baik. Artinya kan bukan juga mau habis Bu, maksudnya perizinan apa yang akan dilakukan gitu kan. Gitu. Oh ya, oke baik. Rencana sekian misalkan setelah lingkungan nanti kan pasti ada nanti terkait dengan terkait dengan kalau PKKPR kan sudah selesai semua kan Bu ya. Sudah. PKKPR sudah selesai untuk SLF juga sementara sudah. Mungkin SLF yang sudah juga SLF.
PBG SLF sudah selesai. Sudah, ya itu sudah aman lah untuk itu, kelayakan semua sudah selesai. Jadi tinggal running aja nih Bu, ini tinggal Iya. apa namanya, tinggal ongoing aja dalam hal pelaksanaannya. Ini perlu untuk disentuh terkait dengan digitalisasi itu. Oke, baik. Mungkin ada tambahan mungkin dari Pak Imron, Pak Danu, mungkin yang tadi mungkin terputus. Izin Silakan. Pak Rifki. Silakan. Izin share ya Pak Rifki. Ya, Izin Bu silakan. Mutia untuk sedikit memberikan sharing aja. Apa sih? Udah kelihatan ya Bapak Ibu? Ya, Udah, Pak. kelihatan. Udah. Ya, apa sih yang biasanya dilakukan suatu perusahaan yang punya pabrik baru untuk bisa bertransisi dengan smooth dari mulai project ke operations gitu ya. Ini ada beberapa topik, tapi tidak semua topik bisa saya masukkan ke sini ya, Bu. Jadi memang pada saat transisi kita betul harus mendesain organisasi itu sesuai dengan kapabilitas atau fungsi yang ingin kita sama-sama bentuk gitu kan. Sebagai contoh HR atau human capital, ya kan, engineering department atau maintenance department atau reliability department gitu kan. Nah, itu kan setiap nama itu punya arti masing-masing dan punya fungsi masing-masing gitu kan Ibu. Jadi memang perlu dicermati juga blok kotak-kotak itu fungsinya apa. Dan tentu saja role and responsibility-nya juga sudah harus jelas. Nah, apakah PT Haida sudah mempunyai itu? Saya rasa iya ya, karena ini kan tinggal kayak copy paste dari negara asal, dari China, kemudian sedikit di-adjust terkait dengan role and responsibility untuk memenuhi requirement yang ada di Lampung gitu kan. Nah, seandainya itu udah ada, ya udah cek gitu kan. Kemudian yang nomor 2 itu rasa-rasanya kita sedang dalam proses, ya mungkin tidak semua business license atau certifications saat ini sudah selesai dilakukan, misalnya certification terkait dengan ISO, ya kan, apakah sudah ada atau belum. Seandainya belum, ya kapan, ya kan, kapan ISO itu akan dilakukan gitu kan. Saya kurang tahu apakah sebelum production ada tidak sertifikasi yang bisa dilakukan, mencuri start gitu ya, sehingga pada saat production sudah banyak sertifikasi yang sudah ada gitu ya Bu. Iya, Kemudian itu pendaftaran pakan Pak, itu harus ada. Ada ya, oke. Ada. Oke. Kemudian prosedur dan guideline gitu kan, karena saya background-nya di misalnya di supply chain, harus ada tuh prosedur yang disesuaikan dengan peraturan dalam negeri gitu kan. Nah, biasanya memang copy paste dari negara asal, cuman kita perlu untuk menyadur, kemudian juga melakukan modifikasi untuk disesuaikan dengan local regulation yang ada. Kemudian biasanya juga sudah 1 tahun sebelumnya atau mungkin beberapa tahun sebelum betul-betul first production, ininya sudah disiapin logistiknya bagaimana, supply chain-nya siapa, transporternya siapa gitu kan, supplier-nya siapa, itu sudah ada. Kalau cek ya berarti sudah cek. Nah, yang kedua adalah manpower estimation. Nah, banyak pertanyaan nih Bu, misalnya Ibu punya struktur dokumen tadi kan ada, misalnya maintenance department, di situ ada ada 3 blok di bawahnya. Berapa sih orang yang saya butuhkan untuk melakukan di bawah departemen maintenance? Kira-kira Ibu sudah punya gambaran nggak berapa orang di situ? Kalau itu nanti ya kan, misalnya nih, belum. ya belum kan. Nah, Iya. misalnya di gudang berapa gitu kan? Ada tidak sih metodologi yang untuk bisa kita tahu bahwa untuk pergudangan kita butuh 5 orang, untuk maintenance kita butuh 4 orang gitu kan? Nah, hal-hal ini mungkin nanti bisa didiskusikan dengan departemen terkait Ibu, ya. Jadi nanti hasilnya adalah jangan kekurangan, jangan terlalu lebay gitu kan jumlahnya.
Nah, itu sebenarnya ada metodologinya, nanti tinggal dicari saja metodologinya untuk mendapatkan manpower estimation yang paling baik gitu kan. Tuh. Kemudian 6 ini agak kritikal juga, kadang-kadang setelah proyek selesai, dokumennya tuh hilang, Bu. Dokumen-dokumen engineering gitu kan. Iya. Nah, mumpung ini masih lumayan baru gitu kan, mungkin juga masih garansi gitu ya. Iya. Mungkin nanti bisa bisa didiskusikan lagi bahwa dokumen-dokumen as-built project ini harus terdokumentasi dengan baik dan di-handed over ke tempat Ibu dengan baik gitu kan. Oke. Dan nanti disimpan mungkin di folder yang tadi, folder dokumen, as-built dokumen gitu kan. Nah, nanti diprotect jangan boleh ada yang nge-delete. Baik. Ya kan. Takutnya apa kalau nggak dimasukin di situ, engineer-nya resign ikut ke bawah itu dokumennya. Sehingga Ibu tidak punya lagi knowledge di situ. Orang pindah, dokumennya juga pindah, Bu. Nah, itu yang kita hindari. Makanya tadi Iya. saya sangat happy Ibu udah punya folder, tinggal bagaimana kita manfaatkan itu deh. Ya. Oke. Itu sih, Bu, itu ya. Kemudian hiring dan enablement. Nah, enablement tadi yang Pak Gali dan Pak Imron sampaikan sih. Setelah hiring terus what's next gitu kan. Kalau konsepnya cuma HR, ya sudah, hiring enablement selesai. Tapi kalau konsepnya adalah human capital, artinya apa? Kita men-treat karyawan itu sebagai aset, Bu. Aset yang harus kita kasih vitamin, kita grooming agar mereka itu bisa bekerja dengan lebih ceria, lebih bersemangat. Akhirnya ide-idenya juga keluar semua gitu kan. Seperti itu. Nah, ini hanya intermezzo aja. Seandainya nanti coba ditanya, Bu, ya di negara asal sudah ada onboarding lewat metaverse enggak? Kalau enggak, kalau iya itu mempermudah kita untuk melakukan onboarding sih. Jadi Ibu tidak direportkan dengan setiap hari setiap minggu melakukan manual onboarding gitu ya. Kalau dengan ini nanti tinggal mereka disuruh join, selesai. Ibu tinggal monitor saja gitu kan. Kemudian ya IT infrastructure cyber security ini udah ini juga mungkin tugasnya HR untuk betul-betul teman-teman pegawai itu terus secara kontinu diberikan pengarahan, penyuluhan secara kontinu terkait dengan pentingnya cyber security. Itu aja sih. Dan biasanya ini minimum proses operation readiness ini ada yang berkisar 2 tahun sebelum hari H, tergantung size of ininya ya Bu ya, perusahaannya. Seperti yang kita lakukan, yang pengalaman saya di Freeport yang di Gresik itu ya, itu dia butuh 2 tahun untuk berbicara masalah operation readiness. Kalau di tempat Ibu mungkin ya 6 bulan sebelum go live mestinya sudah diberikan agenda ini sih Bu. Mungkin itu Ibu Mutia dan teman-teman di Hydra. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Danu atas penyampaiannya. Oke, mungkin Bu Mutia ada yang mau ditanyakan kepada tim? Untuk sementara cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Iya. Baik. Oke. Dari tim yang lain ada yang mau disampaikan? Mungkin Pak Danu, Pak Imron, silakan. Kalau mungkin masih ada. Dari saya cukup Pak. Oke. Ya. Dari Pak Imron? Cukup Pak. Oke, baik. Dari Pak Gali masih ada, Pak? Dari Ya, gimana Pak Gali? Dari saya sudah cukup. Oh, cukup. Oke, baik. Ya. Oke, Mas Sena mungkin masih ada yang disampaikan, Mas Sena? Cukup Pak Rifki. Oke, baik. Ya, terima kasih. Oke, mungkin sesi ini kami akhiri karena kegiatan ini adalah kegiatan yang memang nanti akan berlanjut terus Bu ya, artinya dalam artian dalam ada rangkaiannya juga, dalam rangkaiannya itu tujuannya kami nanti ada pengen lihat langsung sih Bu sebenarnya, dan akan diskusi lebih lanjut dengan orang-orang yang di plan gitu, artinya tujuannya adalah memberikan solusi, memberikan permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan itu bisa terselesaikan.
Karena tidak Baik, mustahil Bu, kalau di perusahaan itu nggak ada masalah, itu perlu dipertanyakan ini. Mulus-mulus Iya, saja Pak. seperti itu. Jadi artinya pasti ada kendala yang dihadapin. Jadi nanti kegiatan ini nanti kami akan berikan catatan dan evaluasi Bu ya, yang Baik, mungkin Pak. nanti bisa disampaikan kepada pimpinan. Tujuannya kami nanti akan berkoordinasi lebih lanjut terkait dengan penjadwalan untuk plan visit dan ke depannya seperti itu Bu. Mungkin itu aja Bu Mutia dari PT Haida Bioteknologi. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya yang telah menyempatkan waktu hadir di sini, karena ini memang adalah sesi kita diskusi Bu, ngobrol bareng dan istilahnya memberikan insight ya untuk pengembangan dalam hal untuk melakukan perbaikan di dalam hal untuk transformasi industri 4.0. Mungkin itu aja. Saya sekali lagi mengucapkan kepada Mas Sena, kepada Pak Danu, kepada Pak Imron, kepada Pak Galih atas kesetiaannya mendampingi kami di kegiatan pendampingan ini yang pada hari ini adalah sesi terakhir ya untuk PT Haida. Saya lagi mengucapkan terima kasih dan nanti mungkin Bu Mutia saling update kepada kami Bu ya untuk pengembangan yang ada di PT Haida. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Imron.